Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang kami cintai dan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mempelajari tema tentang hifdzul waqti, menjaga waktu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wa fi haditsin akhar, dan di hadis lain juga disebutkan, Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani, dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mayoritas manusia melalaikannya, adalah as-sihhatu wal faragh, adalah nikmat kesehatan dan nikmat mempunyai waktu luang. Ma'anil mufradat, makna mufradatnya tadi dalam hadis tadi disebutkan ya'nihi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi artinya yufiduhu fil ajil wal ajal minal a'mal wal aqwal, yaitu ya'nihi keywordnya adalah sesuatu yang bermanfaat baginya baik dalam waktu yang dekat, wal ajil wal ajal, maupun yang akan datang, minal a'mal dari segi perbuatan, wal aqwal ataupun dari hal perkataan. Maghbunun dari hadis ni'matani maghbunun. Maghbunun itu apa? Adalah rugi. Dua kenikmatan yang sering rugi, dilalaikan oleh mayoritas manusia, itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Selanjutnya syarhul hadis, penjelasan hadisnya, ihtammal Islam bizamanin wa ainahu inayatan 'azimah. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap zaman, terhadap pentingnya waktu. Hatta qassama Rabbuna jalla jalaluhu bihi haitsu qala, sehingga Allah sampai bersumpah dalam surat Al-Asr, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, adalah dalam keadaan merugi. Ada lanjutannya ya di situ. Nah, yang diambil dari sini, hadad dalil ini wadihun, jelas, ala anna zaman muhayyi'un laisa ila masiril imtihan allati la budda fiha minan natijah imma an nakuna minan najihin am khasirin. Dalil ini jelas bahwasanya waktu, zaman, adalah tempat untuk mempersiapkan serta tempat berjalannya ujian, imtihan, allati la budda fiha minan natijah, yang pasti kita akan mendapatkan nilai, imma an nakuna minan najihin, kita termasuk golongan yang sukses, amil khasirin, atau dari golongan yang rugi. Nah, waktu ini adalah tempat ujian kita, penentuan kita menjadi orang yang sukses atau orang yang rugi. Al insanu mas'ulun an umrihi. Manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Manusia itu mas'ulun, penanggung jawab, an umrihi, atas umurnya. Fima afnahu, umur yang digunakan. Kama asyara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamal abdi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. La tazulu, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, hatta yus'ala, sampai ditanyain tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia gunakan, dia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu,
ditanya tentang masa mudanya untuk apa digunakan, wa an malihi min aina iktasaba, dan ditanya tentang hartanya dari mana dia memperoleh, wa fima anfaqahu, dan bagaimana dia menafkahkan, untuk apa digunakan, untuk apa dia hartanya untuk diinfakkan untuk apa, wa an ilmihi madza amila fihi, dan ditanya tentang ilmunya diamalkan untuk apa. Ala talibidz zaki, bagi penuntut ilmu yang cerdas, ayurattiba awqatahu, seyogyanya mengatur waktunya, menertibkan waktunya, fil hayati, dalam kehidupan, hatta la yudhi'aha walau daqiqatan wahidatan, sehingga supaya tidak menyia-nyiakan waktu dalam itu tadi, walau daqiqatan wahidan, walau sekejap saja, walau sedetik pun, ya. La yanbaghi lahu an yaqdil waqta fima laisa lahu faidatan lidunyahu wa akhiratahu, dan seyogyanya tidak sebaiknya, ya, la yanbaghi itu tidak sebaiknya atau hendaknya tidak menghabiskan waktunya fima laisa lahu faidah, yang tidak berfaedah, lidunyahu, untuk dunia, wa akhiratahu, dan untuk wa akhiratihi, sebaiknya tidak menghabiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Mithlu sahril layali, seperti begadang malam, bil qahwa, dengan kopi, wal malahi, dan hal-hal yang melalaikan, wa fudulil kalam, ngobrol, hatta muntasifal lail, sampai tengah malam, bal wa hatta subah, bahkan sampai subuh, mal asdiqo, bersama teman-teman, ngopi, ngobrol, dan lain-lain. Ini tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka seyogyanya waktu itu tidak dihabiskan untuk hal itu. Hadza la yufiduhu syai'an illa dhuraran, dan ini sama sekali tidak bermanfaat kecuali melainkan hanya menimbulkan kerugian saja. Qala Al-Karmani rahimallahu, Al-Karmani berkata, rahimallahu, semoga Allah merahmatinya, ni'matul faragh wa shihah, nikmat waktu luang dan kesehatan, idza lam yasta'mila, apabila tidak digunakan keduanya, fima yambaghi faqad ghabana sahibhuma fihima aiba'iha, ini enggak kelihatan ya, mohon maaf ya, aiba'iha bibakhsin la tahmidu aqibatuhu aw laysa lahu fihi dzalika ra'yul battah. Ya, dua kenikmatan, ya tadi ya, nikmat waktu luang dan nikmat sehat, apabila tidak digunakan dengan sesuai, maka pemiliknya akan merugi. Ya, seperti berdagang dengan dagangan yang buruk, tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun darinya, battah sedikit pun. Fa innal insan idza lam ya'mal at-ta'ah fi zamanin sihah fa fi zamanil marad ula. Maka sesungguhnya manusia apabila tidak melakukan ketaatan dalam keadaan sehat, maka ketika dia sudah sakit, ula itu lebih utama, lebih baik. Waqala Ibnu Jauzi juga berkata, faman istamal faraghahu wasihatahu fi ta'atillah wa huwa maghbutun. Siapapun yang menggunakan waktu luangnya, wasihatahu, dan waktu sehatnya, fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah, siapa yang menggunakan waktu luangnya dan waktu sehatnya untuk taat kepada Allah, fahuwal maghbut, maka dia berbahagia. Faman istamalaha fi ma'siyatillah, dan siapa yang menggunakan waktunya itu untuk bermaksiat kepada Allah, fahuwa maghbunun, maka dia merugi. Di annal farah yu'aqibu syughul wasihha yu'aqibu saqam, karena sesungguhnya waktu luang itu akan diikuti dengan syughul, kesibukan. Jadi waktu luang itu mesti akan diikuti waktu kesibukan. Makanya mumpung luang, segera sibukkan diri itu untuk ketaatan. Wasihha yu'aqibuha as-saqam, sedangkan kesehatan akan diikuti dengan sakit. Makanya mumpung masih sehat, lakukan hal-hal yang positif yang mendekatkan diri kepada Allah sebelum kita sakit. Walau lam yakun illal haram, kalau tidak saja sampai
tua. Kalau enggak ya tua. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan dalam syair, ya, yawaddul fata tulas salama wal ghina fa kaifal yara tulas salama yaf'al. Pemuda yawaddul fata tulas salama wal ghina, pemuda yawaddu menginginkan tulas salama wal ghina, menginginkan umur dan kekayaan yang panjang, umur panjang dan kekayaan yang melimpah. Fa kaifa yara tulas salama yaf'al, maka kamu lihat yang telah dia lakukan demi hal itu. Nah, yuradul fata ba'da ididal wasihha, dan dia kembalikan masa stabil dan sehatnya. Yanu'u idza ramal qiyam wa yuhmal, dia terjatuh ketika hendak berdiri dan dia sudah tua. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i juga berkata radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, sahibtu sufiyah, aku telah berteman dengan para sufi. Falam astafid minhum, dan aku tidak mengambil pelajaran apapun dari mereka, siwa amroini, kecuali dua huruf. Siwa harfaini, ya, kecuali dua huruf. Ahaduhuma, salah satunya, qauluhum, pendapat mereka, salah satunya adalah al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Nah, fa illam taqta'hu qata'aka, apabila tidak kamu gunakan untuk memotong, qata'aka, maka pedang itu akan memotongmu. Wa nafsaka in syaghaltaha bil haqqi wa illa syaghalka bil batil. Dan wa nafsaka, dan dirimu, apabila tidak engkau sibukkan, syaghaltaha, tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, wa illa syaghallatka bil batil, maka akan disibukkan dengan hal yang buruk. Jadi diri kita ini sibukkanlah dengan hal yang baik. Kalau tidak, kita akan disibukkan dengan hal yang buruk. Jadi adanya kejahatan itu karena kesempatan, maka jangan berikan kejahatan itu kesempatan. Nah, berikan kesempatan itu untuk hal-hal yang baik. Waktuka saifuka, waktumu adalah pedangmu. Nah, wahayatuka sayantahi, dan kehidupanmu itu akan berakhir. Wal baqa'u minka as-su'al, dan yang tersisa darimu adalah as-su'al, pertanyaan. Inda dzil jalali wal ikram, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anil umri, pertanyaan apa? Anil umri, tentang umur, wal hayat allati qadaitaha, dan kehidupan yang telah kau habiskan di dunia ini. Walidzalik, oleh karena itu, faghtanim waqtaka wa sihhataka wa hayataka kama fil hadits, oleh karena itu faghtanim, maka ambillah segera waktumu, wa sihhataka, dan ambillah, maksudnya itu segera manfaatkanlah waktumu, wasihataka, kesehatanmu, wahayataka, dan kehidupanmu, kama fi hadits, sebagaimana yang dalam hadis rawahu Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah 5 hal, jangan perkara ya, mohon maaf ya, ini saya artikan perkara, 5 hal ya, perkara itu kan urusan ya, urusan yang rumit ya. Ambillah 5 hal sebelum 5 hal. Syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Waghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu, fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa sibukmu. Wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum matimu. Jadi mumpung masih muda, sebelum tua, gunakan waktu sebaiknya. Mumpung masih muda sebelum sakit, mumpung masih sehat sebelum sakit, maka gunakan waktu sehat itu dengan sebaiknya. Mumpung masih kaya, gunakan harta kekayaanmu untuk kebajikan sebelum kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlika, maksudnya mumpung masih longgar, mumpung hari libur, gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum nanti
dikejar oleh kesibukan. Wahayataka qabla mautika, dan mumpung masih hidup gunakan untuk ibadah dan hal-hal yang positif sebelum datang kematian. Oke. Bentar. Nah, ini ya. Lanjut ke sini. Alaikum, maka bagi kalian anta'muru awqatakum bil khairat kullaha, maka wajib bagi kalian untuk memakmurkan, untuk memanfaatkan awqatakum, waktu-waktu kalian, bil khairat, dengan hal kebajikan, kullaha, semuanya. Li'annakum idza mittum, karena sesungguhnya kalian apabila kalian mati, fala fursata lakum, maka tidak ada kesempatan bagi kalian, ya. Li'annakum idza muttum, apabila kalian telah mati, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kalian. Maka mumpung ini masih hidup, maka ta'muru awqatakum, ya, manfaatkan, makmurkan waktu dengan sebaik-baiknya semuanya. Wal maut ya ikhwan, nah, wal maut, kematian, ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, ya'tikum bila mau'id, akan mendatangi kalian bila mau'id, tanpa janji, tanpa janjian. Innahu syai'un muji'atun maktubun fil kitab, sesungguhnya kematian itu syai'un muji'atun maktubun fil kitab, sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Maktubun fil kitab, yang tertulis dalam catatan, buku catatan. Ya'tika bil fuj'ah, yang mendatangimu bil fuj'ah, dengan tiba-tiba. La ahada ya'rifu mata tantahi hayatahu, tidak seorang pun yang mengetahui kapan berakhirnya hidup ini. Walidzalik, oleh karena itu, amruha bisolihat, manfaatkan, makmurkan waktunya ini bisolihat, dengan hal-hal yang baik. Hatta idza jaa ajalukum, sehingga apabila datang ajal-ajal kalian, wa antum fi husnil a'mal, kalian dalam posisi, dalam keadaan amal yang baik, dalam kondisi bagusnya amalan. Kama qala al-Bukhari, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam syairnya, igtanim fil faragh fadla ruku', asa an yakuna mautuka baghtah, kam sahihin ra'aita min ghairi saqam, dhahabat nafsuhu as-sahiha faltah. Igtanim fil faragh, maka ambillah waktu ruangmu, fadla ruku', dengan keutamaan ruku', fa'asa an yakuna mautuka baghtah, maka bisa jadi kematianmu itu akan datang tiba-tiba. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqam, berapa banyak kau lihat orang yang meninggal tanpa, berapa banyak orang yang dalam kondisi sehat, ya. Dhahabat nafsuhu as-sahih faltah, lalu pergi jasadnya yang sehat. Nah, dan ini aneh, ya kan? Kita lihat ya, banyak orang yang sehat, oh tiba-tiba meninggal. Ya, maka nih, kam sahihin ra'aita min ghairi saqam, dhahabat nafsuhu, hilanglah jiwanya, as-sahih, yang sehat, faltah. Dan ini aneh. Jadi orang sehat tanpa sakit, jiwanya hilang, maksudnya dia meninggal. Yang sehat, ya, faltah, aneh. Ya, ini adalah kematian, nggak harus sakit dulu. Jadi adalah di sini disebutkan kematian itu datangnya tanpa janji, datangnya tiba-tiba, dan akan mendatangi kita secara tiba-tiba. Nah, ya. Maka kita dianjurkan dalam kitab ini seyogyanya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, supaya ketika ajal kita datang, kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena kematian itu tidak menunggu sakit dulu. Seperti dalam syair yang diriwayatkan ini, berapa banyak yang kita lihat orang sehat kemudian meninggal. Oke, ta'ammalu ayyuhal ikhwan, maka renungkanlah wahai teman-teman, kaifa idza ja'anal maut, bagaimana apabila datang sebuah kematian baghtah, secara tiba-tiba, wa nahnu fi ma'asiyati rabbuna,
wa nahnu fi ma'siyati rabbina, sedangkan kita bermaksiat kepada Tuhan kita. Naudzubillah min dzalik. Ini diberi contoh, nahnu fi murakkabid darajat an-nariyah, kita mengendarai sepeda motor, wa fi waraina, dan di belakang kita habibatina, ada pacar kita, wahya imra'atun ajnabiyatun, sedangkan dia perempuan asing, la tahullu lana, yang tidak halal, yang bukan muhrim bagi kita, bukan mahram. Wa fi athna sair, dan di tengah-tengah perjalanan, hadatsat bina, terjadi pada kita, hadatsatul murur, kecelakaan, allati tusabbibuna mautina, yang menyebabkan kematian kita. Naudzubillah min dzalik. Wa nahnu namutu fi ma'siyati rabbina, dan kita meninggal dalam bermaksiat kepada Allah. Wal a'yadzu billah. Naudzubillah min dzalik. Ta'ammalu, renungkanlah ayyuhal ikhwan, wahai teman-teman ya. Sudah selesai. At-tamrinat, latihan-latihannya. Limadza wajadna katsiran minan nas? Kenapa kita temukan banyak sekali mayoritas manusia maghbunun fi sihhat wal faragh, yang melalaikan waktu sehat dan waktu luangnya. Yang kedua, hat mitalan, tunjukkan sebuah contoh, an hifdzil waqti, tentang menjaga waktu, fi hayatikum, dalam kehidupan kalian, ka talibil jami'ah, sebagai mahasiswi. Ya. Oke, yang ketiga, lima hatsal Islam an hifdzil waqti wa harama idha'atahu. Kenapa Islam menghimbau untuk menjaga waktu dan melarang kita untuk menyia-nyiakannya? Isyrah syarhan wadihan, jelaskan dengan penjelasan yang jelas. Ini pertanyaan ini salah satunya, boleh kalian jawab 1, 2, 3, boleh, atau kalian boleh jawab ketiga-tiganya dalam kolom komentar ya. Kalian tulis pendapat kalian mengenai jawaban nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau ketiga-tiganya kalian jawab di kolom komentar. Itu sangat luar biasa, itu membuktikan bahwa kalian menyimak materi ini dengan baik. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kalau ada pertanyaan juga silakan ya. Jadi selain menjawab ketiga pertanyaan dari materi kita ini, kalian boleh mengajukan pertanyaan juga di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sebarkan video ini jika bermanfaat ke teman-teman kalian ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.